Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farradal hajja wal umrata man istata'a ilaihi sabila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi qaddara alaina bil jama'ah bi hadhihi sa'ah alladzi amara alaina bisyukuri ala ni'am wa ghuduba ala man kafaro ala ni'am wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa karimana wa azimana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim bil afiyati wal afi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Ya ibadallah, ya ummata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, usikum wa nafsi bitaqwallah wa tiba'u sunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wahdah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man qada nusukahu wa saliman nasu min yadihi wa lisanihi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Bismillah ibtida hakiki, alhamdulillah ibtida mudofi. Bersyukur kepada Dat Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu Wahdah atas limpahan rahmatnya atau kasih sayangnya, atas limpahan kenikmatan yang terus-terusan diberikan kepada kita, yang mana Dat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang maha melihat apa-apa yang dilakukan oleh kita. Sekecil apapun kita berbuat baik, berbuat kebaikan atau kejelekan, seluruhnya tampak di depan Dat Allah Rabbul Alamin. Ketika kita berbicara CCTV yang dibuat oleh manusia, apabila seseorang memasang CCTV di depan rumahnya, di depan tokonya, atau di dalam rumahnya, siapapun orang yang terekam oleh CCTV tersebut, maka seluruhnya apa-apa yang dilakukan oleh orang tersebut dari awal sampai akhir, seluruhnya masuk kepada rekaman file CCTV yang dipasang orang tersebut. Apabila seseorang melakukan kejahatan, terekam oleh file CCTV tersebut. Begitupun apabila orang melakukan kebaikan, terekam oleh file CCTV tersebut. Maka ketika orang bertanya bahwa kamu telah melakukan ini, lalu orang itu menjawab, saya tidak melakukan perbuatan yang disangka oleh orang yang bertanya. Lalu orang yang bertanya memutar rekaman file CCTV tersebut, maka orang itu tidak bisa berbuat apa-apa, karena apa-apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut dia melihat di dalam rekaman file CCTV tersebut. Apalagi CCTV Dat Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu Wahdah. Dimanapun kita berpijak, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, seluruhnya sudah terekam. Kemanapun kita melangkah, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat, dua tentara Allah senantiasa mengikuti langkah kita, mengikuti apa yang dilakukan oleh kita. Dua malaikat yang senantiasa mencatat apa-apa yang diperbuat oleh kita. Orang berbuat kebaikan, malaikat tidak mungkin akan lupa mencatat kebaikan. Orang melakukan kesalahan, malaikat yang tugasnya mencatat kesalahan tidak akan lupa mencatat tentang kesalahan kita. Maka orang yang meyakini bahwa setiap gerak-gerik kita, setiap perilaku kita, setiap ucapan kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah meyakini, maka berusaha setiap langkahnya, setiap perbuatannya, lisannya senantiasa zikrullah, zikir kepada Allah. Kalau berbicara masalah zikrullah, zikir kepada Allah, tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Orang yang senantiasa lisannya rabbun an dzikrillah, basah zikir kepada Allah, memberikan sanjungan, memberikan pujian kepada Dat Allah yang pantas untuk kita sanjung, yang pantas untuk kita puji, memberikan pujian, memberikan sanjungan kepada Nabi kita lewat lantunan-lantunan solawat-solawat yang isinya mengagungkan kepada makhluk yang pantas untuk diagungkan, mengidolakan kepada makhluk yang pantas untuk kita idolakan. Maka lisan yang senantiasa rabbun an dzikrillah, basah dzikir kepada Allah, maka lisan tersebut yang akan menghantarkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Ada ungkapan mengatakan, jikalau pedang melukai tubuh masihkah ada harapan sembuh, tapi kalau lisan lukai hati kemana obat hendak dicari. Seseorang apabila terluka tangannya oleh sayatan tajamnya pisau, seseorang apabila badannya terluka oleh tajamnya sayatan pisau, 1 hari bisa rapat kembali, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan bisa sembuh kembali.
Tapi apabila seseorang tersayat oleh tajamnya sebuah lisan, itu tidak cukup menyembuhkannya 1 hari, itu tidak cukup menyembuhkannya 1 minggu, itu tidak cukup menyembuhkannya 1 bulan, bahkan bisa bertahun-tahun rasa sakitnya hati karena tersayat oleh tajamnya sebuah lisan. Maka benar ungkapan tadi mengatakan, jikalau pedang lukai tubuh masihkah ada harapan sembuh, tapi kalau lisan lukai hati kemana obat hendak dicari. Maka orang yang senantiasa menjaga lisannya, orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah. Ibadah haji, ibadah umroh mendidik manusia-manusia supaya menjaga lisannya, meyakini di dalam hatinya orang yang sedang melaksanakan haji dan umroh, Allah melihat, Allah memantau, Allah memperhatikan kita. Maka dari pertama ibadah sampai pulangnya juga lisannya terus dididik untuk selalu zikrullah, lisannya terus dididik untuk selalu mengagungkan Allah, langkahnya dididik untuk selalu mengingat Allah, untuk berjalan menuju kepada tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung pada siang ini kita berkumpul di tempat ini. Kita mendoakan calon-calon tamu Allah, dan kita berharap semoga dengan hadirnya di tempat ini kita termasuk umat, kita termasuk hamba Allah yang diberi nasib bisa berangkat ke tanah suci, apakah itu ibadah haji atau ibadah umroh. Salawat dan salamnya kita limpah curahkan kepada Sayyidul Wujud, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, yang mana keagungannya, kemuliaannya, keistimewaannya, kehebatannya, Nabi kita, sosok seorang panutan kita yang namanya semakin hari terus semakin harum. Siapapun orang yang mengagungkan kepada makhluk yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, maka orang tersebut punya harapan menjadi agung. Siapapun orang yang memuliakan kepada makhluk yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, sebejat apapun orang itu, sekotor apapun orang itu, kalau di dalam hatinya masih ada rasa mengagungkan kepada makhluk yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, memuliakan kepada makhluk yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, maka orang tersebut punya harapan menjadi agung, maka orang tersebut punya harapan menjadi mulia. Yang mana keistimewaan keagungan Nabi kita, para ulama-ulama setiap mengkaji dalam kajian-kajian kitabnya, sebelum dia membahas tentang kajian kitab fikihnya, sebelum membahas tentang kajian kitab tauhidnya, usul fikihnya, nahwunya, sorobnya, pasti sebelumnya awal-awal di dalam kitab itu mengagungkan dulu kepada Zat Allah yang Maha Agung, mengagungkan kepada makhluk yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, yaitu kepada Nabi kita. Sehingga ulama besar Imam Busiri radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Qasidah Burdah, beliau memberikan gambaran tentang keagungan, tentang kemuliaan Nabi kita, bahwa Nabi kita itu tinggi martabat bagaikan rembulan, tabah dan ulet laksana masa, dermawan bak samudra luas biru membentang, yakni Habibana wa Nabiyanal Karim, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'itnya, hatta kepada kita semua sebagai umatnya yang berusaha siang dan malam melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti arahan-arahan baginda Rasul, mengikuti tarbiyah-tarbiyah baginda Rasul lewat lisan para murabi-murabi kita, lewat lisan para ulama-ulama kita, dengan harapan yang besar di akhir zaman kita ingin berada di bawah benderanya baginda Rasul. Di akhir zaman kita ingin mendapatkan syafaatul udma dari baginda Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Takriman wa ta'diman wa mahabbatan, terkhusus bil khusus untuk calon tamu Allah. Kita doakan ibu dan bapak diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan semoga beliau
di dalam nanti melaksanakan ibadahnya senantiasa ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kembali ke tanah tempat kelahirannya, berkumpul lagi dengan keluarga. Semoga dia membawa ibadah haji atau hajjahnya yang makbul, yang makbulah. Takriman wa ta'diman wa mahabbatan, terkhusus untuk As-Sayyid Al-Habib Abah yang Al-Fakir tidak bisa menyebutkan nama beliau. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, derajatnya semakin ditinggikan. Seluruh para alimil ulama, para masyayikh, para murabi, aparatur pemerintahan, kaum muslimin wal muslimat yang Al-Fakir hormati, alhamdulillah pada saat ini, pada siang ini kita berkumpul di tempat ini. Semoga perkumpulan kita pada saat ini akan menghantarkan nanti di akhir zaman kita dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, Pak angkatnya iraha Pak? Kaping 27 Juni. Pemain Bapak Asad Edi Sofyan sareng Ibu Tini Sumartini. Kenapa tadi dikatakan calon tamu Allah? Upami nyarioskeun calon tamu Allah, tos iman mengajami nage Allah. Tong boroning nyaritakeun calon tamu Allah. Lamun ibu kengeng uleman secara khusus, lamun bapak kengeng uleman secara khusus. Aya hiji uleman, dina eta uleman teh ibu dihaturanan linggi dina dinten Mingon anu ngulemna Bapak Presiden Republik Indonesia. Kinten-kinten ibu bahagia teu kengeng uleman ti Bapak Presiden. Oh jelas RT ge lain cek ibu, tapi meunang uleman. Yakin eta uleman ti Bapak Presiden ku ibu mau dipiceun. Bakal disimpen dina romari, kamana wae ibu angkat eta uleman digeukeun. Tiap pepenak jeung jalmi ditembongkeun, tah abdi kenging uleman ti Bapak Presiden. Kenapa bisa berkata seperti itu? Rasa kebanggaan. Saya orang biasa-biasa, tapi saya terpilih menjadi rakyat yang diundang oleh Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden mengundang ibu, ibu rasa bahagianya benten sareng kenging uleman ti Bapak RT. Kinten-kinten lamun ibu kenging uleman ti Bapak RT jeung ti Bapak Presiden, bungahan mana? Jawab sih. Bungahan keneh kenging uleman ti Bapak RT, bungahan keneh uleman ti Bapak Presiden. Jelas ti Bapak Presiden. Lamun kenging uleman ti Bapak Presiden di Bapak RT situasinya jelas berbeda. Dan ibu ketika berangkat kenging uleman ti Bapak Presiden itu tidak akan sembarangan pakaiannya. Ngadadak nganyuk heula. Senal oge ngadadak anu weuteul heula. Bahkan sebelum berangkat kursus heula yang semestinya saya nanti dibicarakan di depan Bapak Presiden gimana? Ditata dulu, kenapa? Saya akan menghadapi Bapak Presiden, saya dapat uleman dari Bapak Presiden. Tapi lamun ibu kenging uleman di Bapak RT, boro-boro baju anu weuteul, udang sare baju nage, cenah jepit dipakai. Ini baru berbicara dapat uleman daripada manusia, dari Bapak Presiden. Situasinya jelas jauh berbeda, makanannya jauh berbeda. Ketika ibu dapat uleman di Bapak RT, ketika ibu dapat uleman di Bapak Presiden, suasananya beda, makanannya berbeda, tempatnya juga berbeda. Itu baru berbicara dapat undangan dari Bapak Presiden. Ini dapat undangan dari Allah. Teu sakabehna golongan jalma anu meunang undangan ti Allah. Baik undangan melalui ibadah haji maupun undangan melalui ibadah umroh. Tidak sembarangan, hanya manusia yang dipilih oleh Allah. Tidak sedikit orang berduit, banyak uangnya, banyak hartanya, tanahnya banyak,
Tapi beliau sungkan, malas melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh. Dia belum berangkat. Dia belum dipanggil oleh Allah. Dia belum mendapat undangan daripada Allah. Walaupun orang tidak kaya, tapi di dalam hatinya dia yakin pengen berangkat ke tanah suci. Dimanapun jalannya pasti akan ada. Makanya ketika kita ingin mendapat undangan daripada Allah, kita yakin dulu Allah itu maha kaya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya menjadi mungkin, menurut manusia tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka orang yang mendapat undangan daripada Allah, dasarnya diawali dengan lillah. Makanya Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang paling awal di dalam ayat ini, walillahi, seluruhnya harus karena semata-mata Allah. Bapak dan ibu mendapat undangan dari Dat yang maha suci, undangan menuju tanah yang suci, harus diawali dengan hati yang suci, menggunakan harta yang suci. Maka siapapun orang yang berangkatnya lillah karena Allah, dengan hati yang suci, maka yang menjaminnya Dat Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu Wahdah. Menjadi calon tamu Allah. Ibu lamun tadi kenging ulama tiba Bapak Presiden temuga duit ge belaan nyukrah hutang. Lah yang berangkat ke itu. Ini orang yang jadi calon tamu Allah ini tidak sembarangan. Orang yang dipilih oleh Allah. Calon tamu Allah yang menjamin Allah. Maka sebelum berangkat menuju ke tanah suci, menghadap ke Baitullah, menghadap ke makom Nabi Allah, maka harus diawali dengan hati yang suci. Bapak sarang ibu ngulem ka urang sadayana bukan berarti yeuh kuring rek ibadah haji, yeuh kuring rek ibadah haji, lain kitu. Da sanajan teu dikitu-kitukeun ge orang akan tahu beliau sedang berangkat menuju tanah suci, tapi apa natijahnya? Di balik perkumpulan ini, beliau manusia biasa, hidup bersosial, punya saudara, punya tetangga. Yang namanya manusia itu kan tempat salah dan dosa. Sebelum dia berangkat ke tanah suci, mau dibereskan dulu antara hablum minanas, hubungan dengan pada manusia. Kalau hubungan dengan manusia sudah beres, maka dengan sendirinya hubungan dengan Allah pun akan lancar. Ini harus diatur dulu dengan hubungan dengan manusia. Di dalam kitab Jamu Shogir, baginda Rasul menjelaskan, Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Nanti di akhir zaman, tatkala ini sudah hancur semuanya, terjadi kiamat kubro, ada dua golongan manusia yang tidak akan diperdulikan oleh Allah. Pada saat orang-orang disambut mesra oleh Allah, pada saat orang-orang disambut mesra oleh baginda Rasul, ada dua sosok manusia yang tidak diperdulikan oleh Allah, dicuekkan oleh Allah. Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Siapa dua sosok manusia yang tidak diperdulikan oleh Allah? Qati'ur rahmi, orang yang memutuskan kasih sayang, orang yang memutuskan silaturahmi dengan saudara, dan saudara putus hubungan dengan saudara tidak akur sampai bertahun-tahun, walaupun dia ahli ibadah, antara hubungan dengan manusia belum dibereskan. Ketika meninggal dunia, ini yang jadi bermasalah, yang akan jadi masalah nanti di akhir zaman. Wajaru su'i, yang kedua, yaitu tetangga jelek dengan tetangga. Maka dua sosok manusia yang tidak akan diperdulikan oleh Allah. Beliau mengundang kepada kita, intinya beliau meminta maaf kepada kita semua. Apabila ada lisan beliau, apabila ada ucapan beliau, tingkah beliau yang menyakiti perasaan kita semua, maka kita wajib membebaskannya.
Kenapa? Karena beliau mau berangkat ke tanah suci, diawali dengan hati yang suci. Maka kata baginda Rasul di dalam hadis yang termaktub di dalam kitab Kasifatu saja, man qadha nusukahu wa saliman nasu min yadihi wa lisani. Siapa orang yang mau berangkat ke tanah suci, apakah itu ibadah haji atau ibadah umroh, wa saliman nasu, selamatlah manusia, selamatlah saudaranya, selamatlah tetangganya. Dari apa? Min lisanihi, min yadihi walisanihi, dari tangannya dan dari lisannya. Orang sudah meminta maaf dari dosa per dosa, saling meminta maaf satu sama lain. Ketika dia berangkat, sebelum berangkat ke tanah suci, apa yang dijanjikan oleh baginda Rasul? Maka Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Dan ini keuntungan buat kita, ini mendapat keuntungan anugerah ketika kita hadir. Kata Guru Al-Fakir, jikalau engkau ingin berangkat ke tanah suci, apakah itu ibadah haji atau ibadah umroh, kita belum mampu, belum ada uang, sering-seringlah engkau menghadiri orang yang akan berangkat haji, sering-seringlah engkau menghadiri acara orang yang mau berangkat umroh. Dengan keberkahan tersebut, Allah akan memberikan nasib yang baik. Kita minta doanya, nanti ke bapak, ke ibu minta doanya, saling memaafkan, bukan nitip foto, pangimpan ke dia fotonya di gunung kajejekan ke baturan. Doa yang paling utama sebelum berangkat. Sudah bebas, membebaskan dengan tetangganya, sudah dibebaskan dengan saudara, dengan keturunannya, maka berangkatlah. Orang yang akan menuju panggilan Allah, kebahagiaan yang tidak bisa akan tergantikan dengan apapun juga. Di sini yang mau berangkat haji, berangkat umroh, harganya sekian juta, sekian juta. Kalau di sini itu terasa mahal. Tapi begitu kita sampai ke tanah suci, berapapun juta itu tidak ingat, murah semuanya. Karena apa? Kita termasuk manusia yang bisa menginjakkan kaki kita di tempat yang dimuliakan oleh Allah, yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah. Kalau di sini kita mendengar berapa ongkos haji sekian puluh juta, wah mahal ya. Kalau di sini berangkat umroh sekian puluh juta, mahal ya. Ya ketika di sini coba udah sampai di sana. Jangankan sampai di tanah suci. Nanti ibu dan bapak naik ke kapal. Begitu naik ke kapal, ya Allah situasinya beda. Anu nyuguhan anak oge pramugari jauh jeung di imah. Nyuguhan eta cai mah kuat kagelis teh di imah mah kadang roromeheun. Celek didinya. Nikmatnya dina kapal, nu dina hate hayang pengen segera melihat indahnya Ka'bah. Orang yang di tempat lahirnya tidak bisa mengeluarkan air mata, sekeras apapun orang tersebut, begitu nanti di Mekah dan di Madinah, dengan sendirinya air mata akan keluar. Air mata kebahagiaan, satu tetes air mata. Ketika dia melaksanakan ibadah haji dan umroh, tetesan air mata di tempat yang dimuliakan oleh Allah, maka tidak mungkin akan terbayar, tergantikan dengan harta apapun juga. Karena air mata yang akan jadi saksi nanti di akhir zaman. Begitu turun di kapal, diumumkan kita sampai bentar lagi ke Mekah. Lalu kita beres-beres dulu koper, masuk ke hotel. Makanya kan ada manasik haji yang paling pokok, manasik hate. Aya manasik haji, aya manasik hate. Ini paling pokok. Begitu masuk ke hotel, biasanya kan upami manasik haji diterangkeun heula supaya henteu kuper tong disarwakeun jeung di WC imah urang. Tuh. Ieu mah orang kampung sup ka WC hotel anu bintang 5 teh. Maksudna erek miceun. Begitu asup ka WC teh jojorowokan ngerakut. Ongko ieu teh hotel bayarna jutaan. Geuning eueuh gayung jeung emer.
Teu kudu riweuh euceum miceun di ditu mah teu kudu make gayung jeung emer disawakeun jeung di imah urang. Tinggal dipencet. Bebe juga pengurusna antosan ulah abi rek wawasuh panangan. Maksud rek wawasuh panangan nah keluar di WC mah jibrug mastakana. Euceum kunaon mastaka jibrug aneh, aya nu dipencet ieu anu majurulung di luhur gaul. Beda di ditu mah. Maka diawali dengan lillah, dengan karena Allah Ta'ala. Seluruhnya dilibatkan Allah karena kita mendapat panggilan daripada Allah. Kita tidak, walaupun hotel tempat tidurnya beda dengan tempat tidur kita, WC-nya beda dengan WC kita, tapi tidak terasa, tidak betah apa yang kita pengen lakukan. Saya ingin melihat Ka'bah. Bayangkan ketika kita sholat di sini, kita mengucapkan usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal ka'bati. Hanya diucapkan saja, tidak melihat mana Ka'bah. Tapi ketika nanti kita menuju ke Masjidil Haram, begitu berjalan naik tangga menuju Masjidil Haram, terlihat baru sebagian, hati kita sudah bergetar. Kebahagiaan yang jelas, bahagianya itu tidak bisa tergantikan dengan apapun juga. Ya Allah, iya Ka'bah baru terlihat sebagian, tapi hati bahagia sekali. Andai kata kita di rumah, hati kita mendapatkan kebahagiaan, dan kebahagiaan ketika melihat indahnya Ka'bah tidak mungkin akan bisa tertandingi dengan kebahagiaan yang kita dapatkan waktu kita di rumah kita. Sampai ke Masjidil Haram, kita melihat, ya Allah, apakah ini mimpi? Tapi ini nyata ya Allah. Orang sekotor saya, orang sependosa saya, Engkau memilih saya, mengundang saya. Saya sekarang berada tepat di depan Ka'bah. Yang di rumah saya mengatakan mustaqbilal Ka'bah tidak terlihat, tapi sekarang di depan mata saya. Berlinanglah air mata kebahagiaan. Belum kita melaksanakan ibadah apa-apa, baru melihat indahnya Ka'bah. Yang kita ucapkan di rumah hanya sekedar diucapkan mustaqbilal Ka'bah, tapi ini nyata, bukan mimpi, bukan ilusi, ini di depan mata saya. Maka kebahagiaan itu terwakili dengan linangan air mata kebahagiaan yang akan menjadikan saksi. Apakah ingat kepada ongkos yang sekian puluh juta? Tidak ingat sama sekali, murah sudah sampai di sana. Tidak ada mengingat-ingat 50 juta, 70 juta, 100 juta sekalipun. Ketika melihat indahnya, agungnya Ka'bah, hilang semuanya. Ingat kepada ongkos yang sekian puluh juta, menjadi murah semuanya ketika kita melihat indahnya Ka'bah. Dan air mata itu tidak mungkin akan bisa terbayar dengan apapun juga. Belum kita melaksanakan ibadah secara fi'liyah, baru kita melihat indahnya Ka'bah, air mata sudah tidak terbendung lagi. Ya Allah, saya orang yang hina ini, saya orang yang seperti ini, yang pendosa ini, mata saya bisa langsung melihat indahnya Ka'bah. Maka ketika melihat indahnya Ka'bah, lalu kita melihat Hajar Aswad, lalu kita melihat Hijr Ismail, dengan sebanyak dosa-dosa yang ada di mata kita rontok, merasa ta'zim, mengagungkan. Ini datiannya Ka'bah yang waktu di rumah belum tampak di depan mata saya, sekarang bukan mimpi tapi ini nyata. Maka kebahagiaan yang tidak mungkin akan tergantikan. Apalagi nanti kita sampai kepada makom makhluk yang agung, makhluk yang mulia, di makbarohnya Rasul. Apalagi nanti ketika kita mengucapkan salam di depan makomnya baginda Rasul, orang yang ketika di rumahnya sulit mengeluarkan air mata, orang yang di rumahnya paling sulit menangis, tapi ketika di depan makom baginda Rasul, orang tidak mungkin akan bisa menahan dari derayan air mata ketika tangan diangkat mengucapkan assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habiballah. Tidak lancar mengucapkan itu karena kesedihan, kebahagiaan yang dirasakan oleh dirinya
berhadapan dengan makbaroh, dengan makom makhluk yang paling diistimewakan oleh Allah. Makanya Al-Fakir itu dapat ijazah dari guru Al-Fakir apabila menginjakan pas pertama dari pelatarannya Masjid Nabawi, bacakan yang ada di dalam Al-Barjanji. Atirillahu maqabrahul karim biarping sadiyi min sholati wa taslim. Sambil baca sholawat, kata guru Al-Fakir, kalau orang itu dibukakan hijabnya oleh Allah, maka eta jami bakangan sehiji sanutan pernah diangsur sengitnya, nikmatnya yang tidak akan ada dijual di toko-toko. Minyak-minyak wangi tidak ada. Wangi apa? Wangi makbar Rasul. Orang yang dibukakan hijabnya, anjena bakal ngangsu hijili sangat luar biasa, makom junjunan. Bagaimana orang tersebut ketika berebutan ingin kepada rodoh antara mimbar Rasul dengan makamnya Rasul, itu rodoh tu miryadil jannah. Siapapun orang yang berdoa di tempat itu, walaupun yang namanya di Makkah dan Madinah itu tempatnya itu kan ijabahnya doa, tapi beda dengan di rodoh. Itu orang yang berdoa di tempat itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau berbicara diijabahnya doa, berapapun murah semuanya kalau dibandingkan dengan ijabahnya doa. Orang siap mengeluarkan uang. Umpamanya ada seseorang yang ketika dia mendoakan kita selalu diijabah oleh Allah. Kita pengen yang dicita-citakan kita supaya diijabah oleh Allah. Kita minta kepada orang tersebut wasilahnya, hakikatnya Allah untuk mendoakan kita. Berapapun akan kita kasih. Ini dirogoh ketika kita berdoa. Makanya berawal dari lillah, karena Allah. Lain walin nasi, lain karena manusia, lain karena ingin mendapatkan gelar haji, bukan karena ingin mendapatkan gelar haja. Itu mah bukan yang dituju. Yang dituju oleh kita itu ingin melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, ingin menyempurnakan ibadah kita, ingin menyempurnakan rukun Islam kita. Kita berangkat ke tanah suci bukan ingin menyandang gelar haji. Gelar haji dengan sendirinya orang akan memanggil, bukan karena kita ingin dipanggil dengan panggilan haji atau hajah. Itu nomor keberapa yang terpenting, lillah, karena Allah. Ya Allah, suka Masjidil Haram jeung ka Masjid Nabawi, urang mah tong boroning Masjidil Haram, Masjid Nabawi karek nempo Al-Jabar oge geus mengoloho. Karek kieu di Al-Jabar masjid mewah, apalagi di Masjid Nabawi, apalagi di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram ya ia mewah, ya ia berkah. Budak anu lompatan. Nah, makanya orang Indonesia, kan kemarin berita viral, orang Indonesia itu ketika ibadah haji dan umroh itu masyhurnya selfie. Orang selfie. Orang yang mau melaksanakan tawaf, dia selfie dulu karena dia takut ada askar. Akhirnya dia selfie-nya sambil menunduk. Sedangkan kan orang yang berangkat, yang melaksanakan hajian dan umrohan, ketika melaksanakan yaitu tawaf, yang dipakai itu kan cuma selembar kain, tidak pakai dalaman apa-apa. Dia selfie-nya di bawah, cetrek. Lompat ke hotel di muka, ngeblebeg hidungnya. Jadi salah moto. Orang yang berangkat haji, lihat yang dipakai pakaian kita, pembelajaran buat kita. Bapak dan ibu berangkat menuju ke tanah suci, pakaian yang diperlukan seadanya. Lebih banyak yang ditinggalkan daripada yang dibawa. Anak kita ditinggalkan untuk sementara, rumah kita yang mewah ditinggalkan untuk sementara. Uang yang dibawa secukupnya yang kita bawa, banyak yang ditinggalkan. Ini pembelajaran, itulah hidup.
suatu saat kita akan meninggalkan selama-lamanya. Kekayaan kita akan ditinggalkan. Ketika kita meninggal dunia, kekayaan mana yang kau bawa semuanya akan ditinggalkan. Makanya selagi kita masih diberi hidup oleh Allah, harta kita, jerih payah kita, jangan sampai tertinggal di dunia, tidak terbawa ke akhirat. Makanya ongkos yang dikeluarkan oleh bapak dan ibu, jangan khawatir, Allah akan menggantikan yang lebih banyak, lebih barokah. Karena ini mau melaksanakan panggilan daripada Allah. Akan nanti di akhirat akan menemukan lagi pahalanya yang dikeluarkan daripada untuk melaksanakan, yaitu ibadah haji dan umroh. Karena apa? Ini mendapat panggilan daripada Allah, jangan khawatir. Orang kan berpikir-pikir dulu, gimana ya, saya kalau nanti hajian, takut saya nanti uang saya habis. Di tempat Mekah dan Madinah itu ijabahnya doa, ibadahnya doa, ijabahnya doa. Kita belajar, suatu saat kita akan meninggalkan harta kekayaan kita untuk selama-lamanya. Ketika kita meninggal dunia, menuju alam kubur, apa yang kau bawa? Pakaian yang kita pakai, pakaian yang putih. Seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, yang dipakai pakaiannya warna apa? Warna putih. Warna putih. Orang yang meninggal dunia pun warnanya warna putih supaya mengingatkan. Semuanya dipasrahkan kepada Allah. Kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Semuanya milik Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka terlalu bodoh jikalau seorang mengatakan saya mau hajian mau umrohan takut mati. Terlalu bodoh. Apakah kalau tidak haji dan umroh dia tidak mati? Ketika dia meninggal dunia, apa yang kita bawa? Di Rancakek itu kan yang masyhur, orang kaya itu dulu kan Haji Masum ya. Haji Masum, almarhum Haji Masum, itu pom bensinnya di mana-mana. Tapi ketika beliau meninggal dunia, itu mau bensin sakompan-koman aja. Ditinggalkan kabehanan. Ini pembelajaran buat kita. Bapak dan Ibu mau berangkat menuju ke Tanah Suci. Ini kebahagiaan yang sangat-sangat luar biasa. Kita doakan, kita minta doanya nanti. Karena yang namanya calon tamu Allah itu ketika dia berdoa diijabah. Apalagi kalau beliau nanti di Tanah Suci ingat kepada kita. Itu tidak semuanya teman-temannya, rekannya bisa diingat di sana. Gila, wakil ngarat celengkir. Tidak semuanya ingat. Makanya kita bagaimana caranya ini kepada anak-anaknya ya. Ketika nanti ibumu, bapakmu sedang berada di Tanah Suci, tiap pada maghrib kita berdoa kumpul dengan keluarga, baca Al-Quran, baca surah Yasin, baca apapun juga, saling mendoakan. Apalagi kita umpamanya saudaranya, kita menghususkan, umpamanya kita menghususkan mendoakan ibu dan bapak kita di rumah, mendoakan menghususkan pada maghrib. Dengan sendirinya ada kontak, ada sinyal. Kalau yang namanya udah ada sinyal, walaupun tidak ada kabel, itu nyambung dengan kabel doa. Apalagi yang namanya doa tidak bisa terhalang. Jangankan berbicara masalah doa, HP yang kita pegang sekarang kan, ibunya berada di Mekah, berada di Madinah, anaknya berada di Dua-Dua, bisa langsung bertatap muka lewat HP yang namanya apa? Miss call. Sekarang itu kan zamannya zaman canggih. Kita doakan semoga beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan. Dasarnya dari awal sampai pulang lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Lamun lain karena Allah nanti mendapatkan kekecewaan. Tapi kalau sudah lillahi ta'ala, Allah yang menjaminnya. Mereka pungkur gitu ayah jalma mau ibadah haji, begitu lebat ke Masjidil Haram kan ninggal indah masjid tapi kabetaheun. Beres netepan dohor nu sanes mah ngajak ka urang euy moal abdi mah nikmat di Masjidil Haram. Abdi mereka ngantosan we dugikeun nyaeta ka asar. Apa eueuh di ditu mah upami berangkat di hotel
entos ada geus mau bisa kabagian di hari di luar. Di itu mah garto Bu. Setengah jam deui sajam deui keadaan dohor mus tihula. Beda jeung di dieu. Encan komat mah mugeun we cicing di mah. Eta nu pujian mah 27 ganjaran berjamaah hees we. 27 hese cek pamajikanna pabur berjamaah itu 27 derajat ya tenang. Kesal anu pujian nu tadinya 27 derajat dirobah 50.000 ganjaran nu berjamaah beriuk 50.000 mah ribut. Tuh di ditu mah setengah jam deui sajam deui berkemenang adat muslimu. Eta jami beres netepan berjamaah dhuhur menikmati diajak kurencangan aja kan urang ka hotel moal abdi merek ngantosan dugikeun ka asar nikmat geuning ieu Masjidil Haram teh bari wiridan anjeunna wiridan kan seueur tihan itu mah nyaran we kana tihan gitu. Itu ngagelebug AC tunuh datang derwe hees itu kopea ngagubrag jadi nangkarak hareupeunana tuh. Ayo barang dur asar udah, Masya Allah tos asar red kopea pinuh Korea pinuh ku artos anjeunna kaget suraget bari jeung ato ngejerit ka Allah, ya Allah abdi semakin yakin Masjidil Haram teh tempat anu mulia tempatmu agung abdi rek ngantosan netepan asar kopea ragrag tapi artos datang. Oh berarti lamun dihubungkeun ka basa sepuh mah kudu sing daek melak pare. Lamun jalma daek melak pare, pare can ka ala, can ka asan, eceng jeung genjer mah geus sabar kali mundur. Asal daek melak pare, pare mah can ka ala, pare mah can panen, tapi eceng jeung genjer geus sabar kali ngalah. Asal daek melak pare. Tapi lamun urang melak eceng jeung genjer, ulah ngarep-ngarep hayang meunang pare. Naon mantukna sing melak akhirat dunia mah nuturkeun. Tadi melakna melak akhirat sejak nungguan berjamaah asar. Gugah kopea ragrag pinuh Korea. Atau berkah ya Allah beres tepan asar uwi we ka hotel nya ngobrol jeung babaturanna bener kan. Masjidil Haram teh luar biasa agung kitu kumaha. Nya abdi tepan tadi teh ku akang teh diajak uwi ka hotel. Abdi teh hoyong ngantosan duwi ka asar ngan abdi bobo kopea ragrag gitu kumaha gugah asar pinuh kopea Korea. Oh gitu bener berkah cek babaturan aing isuk rek nurutan gitu. Ari babaturan nu pertama lillah ieu mah liduiti karena duit beres teman dohor diajak ayo Kang uy jiga abdi marek nungguan asar gitu menang duit dina hatena baturan aing kamari menang duit nyarane we kana tihan memeh peureum kopea ditangkarakeun sorban diamparkeun kamari ge babaturan kopea unggul pinuh ayeuna mah ke kopea pinuh sorban pinuh diamparkeun sorban ditangkarakeun kopea derwe menghees nu ngagugahkeun asar barang gugah red kahanap kopea eueuh sorban eueuh dirinya. Kenapa? Kalau bukan lillah akan mendapatkan kekecewaan. Tapi kalau dasarnya udah lillahi ta'ala, Allah yang akan menjaminnya. Maka setiap langkah apapun harus diawali dengan lillah karena Allah beliau mengundang kita semua ini lillah karena semata-mata lillahi ta'ala. Beliau insyaallah berangkat juga karena lillahi ta'ala. Kalau sudah diawali dengan lillahi ta'ala, maka insyaallah Allah yang menjaminnya. Sekali lagi kita doakan semoga beliau nanti pemberangkatannya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan selama melaksanakan ibadah haji, baik melaksanakan yang wajib, yang sunnahnya. Semoga beliau pun diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, bisa melaksanakan ibadah hajinya dalam keadaan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah hajinya yang makbul dan makbulah. Ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa membersihkan dosa-dosa beliau. Dan semoga kita sebagai hamba Allah yang menghadiri di tempat yang mulia ini, di tempat yang agung ini, kita memohon kepada Allah, ya Allah ulah wakadi mautan abdi satungtung awak abdi can nincakeun ka tanah suci. Ece hoyong ngalaksanakeun ibadah haji, ce hoyong umroh ce tos daftar
Itu mah aneh. Rek dibawa ku angin puyuh. Nu penting mah yakin we pikeun Allah mah teu banggaeun. Ulah nyapa awak sorangan. Aduh mah boro-boro ibadah umroh. Raranaan geus mang tahun-tahun, salaki teu boga, anak geus garde iraha abdi mah pikeun Allah mah teu banggaeun. Ibu raranaan geus 20 tahun, umur 80 tahun, saha nyaho aya pemuda datang ka ibu usia 25 tahun beunghar ngajak kawin ka ibu. Tuh diberangkatkeun ka tanah suci. Teu hese pikeun Allah mah teh. Ece Allah mah kawasa. Allah mah kawasa. Ibu ayeuna keur calik di dieu. Ibu ayeuna keur ngariung di bumina. Sohibul bait, sohibul hajat. Pikeun Allah kawasa ayeuna keneh ibu dipindahkeun di Masjidil Haram. Hoyong teu. Hoyong ari ke balikna kumaha euceut. Itu mah hoyong bae di uihna kumaha euceut. Rek naik Grab. Ya, mudah-mudahan orang sing dibabarinan nasib biasa berangkat ke tanah suci. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nabighfirli wa liwalidayya amin. Bapak Ibu Ramana masih kena ya? Kapang garang lah. Ibu kaluhur, Ibu Ramana kaluhur. Iya bisa. Meja na. Kelap orang lurus rumah ya. Kita ada, guys. Ibu balik. Ibu balik dia, Ibu balik dia. Mayun kapal itu kita ini bisa. Sok Ibu cari. Geseran kalau itu bisa. Ibu balik dia. Ibu. Nah, tas dulu. Ibu dia. Sok cari. Lamanan mana? Ibu balik dia. Pak ada Pak Ibu. Ibu rumah itu. Iya, Ibu bapak balik itu. Ibu balik itu. Payun. Sepengan pandangan Ibu. Pandang heula wajah si mama. Pandang anjeun rek ngalaksanakeun ibadah nu agung, ibadah nu mulia, ibadah haji. Maka nu ngajadikeun kakuatan doa nu janten Ibu Rama. Maka doa nu janten Ibu Rama nu sangat luar biasa. Pandang ku hidup wajahna ieu nu diripuhkeun ku hidup, ieu nu dicapekeun ku hidup. Dina waktu hidup keur dikandung kumaha isi mamah ripuhna jeung capena. Belaan kumaha indung marido teu peduli. Bahkan pada saat hidup dilahirkeun ke alam dunia, ngonang kocak dengek nu jadi indung, guyang cai mata, guyang kesang, guyang getih ridho nu jadi indung mah. Demi Allah sahebat apapun hiji anak ibadahna hebat, maca Qur'anna satamatan tiap puting, tapi lamun ngagurap dina atina nyeri hati nu jadi indung. Demi Allah tong boroding urusan dunia menang karidoan, tapi surga nu sakitu nu agungna nu sakitu mulyana diharamkeun katinca ku anak nu nganyerihatekeun indung jeung bapa. Kusabab kitu anjeun ayeuna rek berangkat menuju tempat nu suci, menang panggilan anu maha suci, maka anjeun kudu menang ridho heula pangampura. Sanajan indung mah teu dipenta oge geus jadi nu jadi indung mah geus jadi kewajiban, bahkan tamplokna kanyaah bunga nu tayah hinggana nguping putra rek berangkat ka tanah suci. Maka ngadoa sakdinya nyuhunkeun doana beakeun ieu kolot hidup anu ngajadikeun kakuatan hidup boga itu jeung ieu teh ieu karena doa nu jadi indung. Tanpa aya doa nu jadi indung jeung bapa anjeun eueuh nanaonan. Anjeun teu bisa nanaon, anjeun teu boga nanaon, tapi dengan sebab doa nu jadi indung, senjata nu ampuh. Bahkan doa indung bapa melebihi doana sabaraha puluh para wali-wali.
Bagja hidup, indung hidup masih kena ayat, bapak hidup masih kena ayat. Oh. Gabruk si mama. Pentaridona. Enak kali, mana? Ibu kapalih dia, bapak kapalih dia. Mertua tak aya bedana bimanjilatil abawain, sehingga madhab Imam Syafi'i antara mitoha jeung minantu teu mata kabatakeun kana wudu dina pada wajib. Mangga nyuhunkeun hapunten. Iringi ku sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penta doana nu jadi indung anu ngandung nu diripukeun ku hidup berat jeung peuting. Anjeun ayeuna rek berangkat ka tanah suci, doa indung nu sangat diharapkeun ku anjeun. Sok ngali. Gabruk. Ngali. Sabar. Ieu ramasan Bapak. Palide Pak. Cepengan pandangan si Bapak. Pandang wajahna. Beurang jeung peuting usaha ngabela nu jadi anak. Dina saat anjeun nuju alit, nu ngaran Bapak kadang teu merdulikeun awak sorangan. Init isuk balik sore. Kapanasan terperduli, katirisan terperduli, nu penting anak bahagia, nu penting anak bunga. Kadang dina urusan make bapak mah teu merhatikeun, bahkan dina waktu rek lebaran belaan ka itu ka dieu, nu penting anak bahagia, anak bunga. Nyo Pak, minta panghampura ti nu jadi bapak, doakeun bapak nu jadi putra, doakeun nu jadi putra. Bapak anu usaha beurang jeung peuting ngabiayaan anak jeung pamajikan, ngabiayaan hidup moal bisa kabayar. Sakecelakna kesang nu jadi bapak, sakecelak kesang nu jadi indung, sakecelak kesang nu jadi indung jeung bapak jeung cai matana demi Allah moal bisa kagantikeun, moal bisa kabayar. Andai kata seluruh harta dunia dibikeun ka anjeun pikeun ngagantikeun sakecelakna kesang indung jeung bapak, sakecelakna cai mata demi Allah moal kabayar. Nu paling mahal meta ridho nu jadi indung jeung bapak. Penta doana. Gabruk si bapak, gabruk. Mugia cai mata ieu sing ngajantenkeun saksi anjeunna berangkat menuju tanah suci digampangkeun dilancarkeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga bapak balita ibu kembali di suhunkeun doa kasih bapak. Moal aya caroge lamun teu aya mertua, maka hormat kanu jadi kolot jeung mertua teu aya bedana. Mugia cai mata nu jadi bapak, cai mata nu jadi indung mengiringi langkah anjeun ibadah ka tanah suci, diberi kekuatan, diberi keagungan, diberi kemuliaan, lancar segala rupana insyaallah. Doa indung, doa bapak teu aya hijab, diijabah ku Allah Subhanahu wa taala, dilancarkeun segala rupana. Aya putra-putrana mana? Putrana ieu Bapak Edi Sofian, putra-putrana kamu. Apa paling dia? Paling dia lah. Sabariji putra nama? Kedua. Teh paling dia. Itu paling dia kan ada paling dia. Nah, gitu. Siapa sih? Nyoh si mama. Teh kasih bapak. Bagja indung bapak hidup, jadikan tamu Allah. Ingat hidup oge
bisa sagede kieu teh ieu dibela anu jadi indung jeung bapa ripuh sagala rupana bagja hidup indung bapa hidup ayeuna rek berangkat jadi tamu Allah indung bapa hidup rek laksanakeun ibadah haji kacida bagjana hormat kanu jadi indung jeung bapa tong boroning mah pangkat urang tempo Sayyidina Alqamah pangkat sahabat ketika ibadah geus teu kudu dimangmangkeun deui pangkat sahabat tapi ketika ngagurat tina hati nu jadi indung anjeunna teu bisa ngucapkeun la ilaha illallah sabab kahalangan kahijab pun nyeri nu jadi hati indung kusabab kitu penta hampura kanu jadi indung bapa hidup anu mana bagja indung bapa hidup calon tamu Allah rek berangkat ka tanah suci anjeun sing dewasa segala rupana anjeun sing soleh sabab kasolehan indung jeung kasolehan nu jadi anak nguntungkeun indung jeung bapa hidup gabruk si mamah gabruk si bapa geulis kasep cai mata ieu bakal jadi saksi sok gentosan enak kasih bapa neng gelis kasih mama kan hampura si mama mah teu dipenta oge pasti kana ngahampuran jeung ngadoakeun pangna kikian teh supaya jadi saksi di payunan Allah cai mata ayeuna cai mata nu paling mahal anu bakal nguntungkeun anjeun ngalancarkeun anjeun sagala rupana cai mata kebahagiaan bahagia indung bapa hidup berangkat ke tanah suci bahagia indung bapa hidup dijadikan jalmi pilihan Allah bisa berangkat ke tanah suci maka nu jadi indung jeung bapa mah teu dipenta ge kana pasti ngadoakeun nu jadi anak tapi dina ieu saat hayang jadi saksi nanti di akhir zaman hayang ngalancarkeun tina sagala rupa urusan urang kahirupan di alam dunia lamun teu aya ridho nu jadi indung jeung bapa nak hambat segala urusan urang sarena urusan naon wae terhambat kabehanana sabab kahijab kudu jadi nyeri hati indung jeung bapa gabruk geulis kasep si bapa jeung si mama terus ngantai ka wargi-wargina we metos salaman langsung lungsur wargi-wargina heula wargi di si bapa wargi di si mama salam neng kapal dia apa ini? Nah.